Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, masih semangat kita belajar akuntansi lagi ya. Bersama saya Sinta Sri Gustina, sarjana ekonomi. Kita akan membahas seputar contoh soal dari persamaan dasar akuntansi. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama kita bahas tentang pengertian persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah hubungan antara hutang, harta, dan modal dari perusahaan karena setiap transaksi bisnis mempengaruhi minimal dua akun perusahaan. Aktiva dan pasifa adalah metrik yang saling berlawanan dalam sebuah neraca, yang mana aktiva menjelaskan tentang sisi kekayaan, sedangkan pasifa menjelaskan tentang utang atau modal. Bentuk persamaan dasar akuntansi, rumusnya adalah aktiva sama dengan pasifa, di mana harta sama dengan utang ditambah modal. Harta sama dengan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Utang adalah kewajiban yang harus dikeluarkan perusahaan kepada pihak lain karena melakukan pinjaman. Modal adalah hak pemilik dana atau pemegang saham atas harta perusahaan. Lalu ada contoh soal persamaan dasar akuntansi ya. Di sini transaksinya ada 10. Pada awal bulan Agustus 2021, Sinta mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dengan nama Super Cepat. Berarti di sini kita pakai perusahaan jasa ya. Jangan lupa nama perusahaannya yaitu Super Cepat. Nah, sebelum kita bikin tabelnya, wajib banget di atas itu pakai nama perusahaan, terus ditulis persamaan dasar akuntansi beserta periodenya. Di sini kan tadi periodenya Agustus 2021. Baru kita bikin tabelnya. Jangan lupa ada aktiva, ada juga pasifa. Yuk kita bahas untuk transaksi yang pertama. Pada tanggal 1 Agustus, Sinta sebagai pemilik perusahaan menyetor uang kas sebesar Rp4.800.000 sebagai modal awal. Nah, analisisnya yaitu kasnya bertambah, modalnya juga bertambah. Untuk transaksi kedua, pada tanggal 5 Agustus dibeli peralatan kantor seharga Rp1.250.000 dibayar dengan kas sebesar Rp750.000 dan sisanya dibayar bulan September 2021. Berarti di sini analisisnya peralatan kantor bertambah sebesar Rp1.250.000, kasnya berkurang sebesar Rp750.000, hutangnya bertambah sebesar Rp4.800.000. Yang kuning ini tinggal dijumlahin ya. Yang tanggal 1 sama tanggal 5 kita jumlahin, jadi jumlahnya itu yang warna kuning. Next, transaksi ketiga. Pada tanggal 8 Agustus dibeli perlengkapan kantor secara tunai seharga Rp75.000. Berarti analisisnya perlengkapannya bertambah sebesar Rp75.000 dan kasnya berkurang Rp75.000 juga. Kenapa sih di kasnya berkurang? Soalnya kan logikanya kita ngeluarin uang terus kita dapat perlengkapannya gitu. Jangan lupa dijumlahin yang tanggal 5 sama tanggal 8. Yang warna kuning terakhir itu jumlahnya ya. Untuk transaksi yang keempat, pada tanggal 10 Agustus dibayar hutang kepada kreditur sebesar Rp250.000. Ini hampir kayak tadi sih. Cuman bedanya kalau di sini kasnya berkurang, si utangnya berkurang. Berarti aktiva sama pasifanya juga balance ya. Jangan lupa dijumlahin yang tanggal 8 sama tanggal 10 di warna kuning yang paling akhir lagi ya. Next, ke transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi kelima. Pada tanggal 15 Agustus dibayar beban sewa kantor untuk bulan Agustus sebesar Rp400.000. Berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang sebesar Rp400.000. Yang tanggal 10 jumlahnya Rp3.725.000 dikurangi Rp400.000. Terus yang modal juga Rp4.800.000 dikurangi Rp400.000. Total akhirnya kas sebesar Rp3.325.000, perlengkapan Rp75.000, peralatan Rp1.250.000, akumulasi penyusutan tidak ada, utang Rp250.000, modal Rp4.400.000. Nah, selanjutnya kita ke transaksi nomor 6. Pada tanggal 17 Agustus dibayar beban sewa kendaraan seharga Rp300.000. Pokoknya logikanya gini,
Kalau misalkan dibayar berarti otomatis kas kita berkurang ya. Jadi analisisnya kasnya berkurang sebesar 300.000 dan modalnya sebesar 300.000 juga karena sewa kendaraan itu sebagai modal ya. Tinggal dijumlahin lagi transaksi 15 dan transaksi 17, disimpan di warna kuning paling bawah. Next, transaksi yang ketujuh. Pada tanggal 20 Agustus diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp 1 juta. Berarti otomatis di sini kasnya bertambah, modalnya bertambah karena kita dapat uang. Setelah itu jangan lupa dijumlahin 3.025.000 ditambah 1 juta sama dengan 4.025.000. Modalnya 4.100.000 ditambah 1 juta sama dengan 5.100.000. Nah, setelah itu lanjut ke transaksi ke-8. Pada tanggal 22 Agustus, Sinta selaku pemilik perusahaan mengambil sebagian modal untuk kepentingan pribadi sebesar 600.000. Untuk analisisnya yaitu kasnya berkurang, modalnya juga ikut berkurang. Kenapa? Karena si pemilik perusahaan memakai uangnya, otomatis si uang perusahaan keluar ya. Jangan lupa ditotalin. Yang kas sama modal tinggal dikurangi, sedangkan yang lainnya tinggal diturunin aja ya. Kita lanjutin yang transaksi 9. Pada tanggal 25 Agustus diterima pendapatan jasa angkut sebesar Rp1.500.000, kayak yang tadi berarti. Otomatis kasnya bertambah, modalnya juga bertambah karena kita mendapatkan penghasilan, otomatis si perusahaan dapat uang kan, gitu. Untuk transaksi yang terakhir, pada tanggal 31 Agustus diperkirakan beban penyusutan peralatan kantor sebesar Rp30.000 dan perlengkapan kantor yang tersisa sebesar Rp15.000. Untuk analisisnya, ini ada 2 transaksi berarti ya. Untuk yang tanggal 31. Yang pertama, akumulasi penyusutan peralatan itu bertambah, modalnya berkurang. Tapi yang dimasukin tinggal yang Rp30.000 aja. Masuknya di akumulasi penyusutan peralatan. Di sini akumulasi penyusutan peralatannya bertambah, tapi untuk ke peralatan nanti dia pastinya berkurang gitu. Yang transaksi kedua yaitu perlengkapan berkurang, modalnya berkurang. Tapi di sini karena yang tersisanya sebesar 15.000, otomatis 75.000 dikurangi 15.000, jadi yang ditulisin di tabelnya adalah Rp60.000. Berkurang ya. Lalu tinggal ditotalin deh. Kasnya tinggal diturunin. Perlengkapannya 75.000 dikurangi 60.000 jadi 15.000. Peralatannya tinggal diturunin. Akumulasi penyusutan peralatannya diturunin juga, tapi kenapa pakai min, nanti dia mengurangi si peralatannya gitu. Untuk utangnya diturunin, modal 5.970.000 dikurangi 60.000 jadi Rp5.910.000. Yang merah itu jumlah aktiva dan pasifanya. Karena rumus persamaan dasar akuntansi aktiva sama dengan pasifa, otomatis aktivanya harus balance. Jadi ini balance ya, aktivanya 6.160.000, pasifanya juga 6.160.000. Alhamdulillah untuk pembahasan soal persamaan dasar akuntansinya udah selesai. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.